Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya saat saya membuka kelas di Syaka BJJ Academy ini adalah, berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mendapatkan black belt? Wow. Jawaban saya, simple. 2 hari. Wow, kok bisa? Bisa dong, Anda buka Tokopedia, Anda buka online shop yang lain, Anda tinggal klik, pilih yang namanya BJJ Black Belt, pilih paket cepat, 2 hari maksimal atau 1 hari mungkin sudah sampai di rumah. Anda bisa menjadi seorang black belt. Oke, nama saya adalah Rudi Suryajaya dan saya adalah seorang praktisi BJJ. Saya mulai kelas pertama saya tahun 2009 di Surabaya dan saat ini saya adalah seorang purple belt di bawah Profesor Niko Han, Sinergi BJJ Indonesia. Push. Jadi sekarang bisa dibayangkan, saya mulai latihan BJJ tahun 2009. Saya baru mendapatkan blue belt itu pada sekitar tahun 2014. Saya baru mendapatkan blue belt. Berarti kurang lebih saya sudah berlatih kurang lebih 4-5 tahun baru saya mendapatkan blue belt. Kemudian saya berlatih lagi terus kurang lebih 3 tahun lagi. Kemudian baru saya mendapatkan purple belt. So, waktu yang cukup panjang sebetulnya mendapatkan belt di BJJ. Makanya saya selalu mengatakan, jangan terlalu mengejar belt saat Anda belajar BJJ. Pasti stres. Wow. Panjang ya? Yes, memang panjang. Tapi itu menyenangkan. Oke. Salah satunya adalah karena di BJJ tidak ada yang namanya time schedule untuk ujian. Mungkin di beberapa tempat yang lain ada jadwal ujian. Tanggal sekian kamu akan ujian, tanggal sekian kamu akan ujian. Itu di BJJ tidak berlaku, tidak ada satu patokan baku berapa lama kamu akan ujian. Bisa jadi dalam tempo 2 tahun kamu belum ujian, untuk dari white ke blue kamu belum ujian, atau seterusnya. Saya nggak tahu. Karena ada beberapa orang yang cepat sekali mendapatkan belt karena mereka sangat aktif berlatih. Contoh, ada yang full time, mereka berlatih bisa sampai 1 hari 2 kali mungkin, atau berlatih seminggu bisa 3-4 kali. Ya, itu akan jauh lebih cepat. Tetapi kalau kita boleh jujur, rata-rata dari kita berlatih itu cuma sekitar 1 kali, mungkin 2 kali, atau 3 kali. Karena kita bekerja, karena kita punya anak, mungkin punya pacar, punya whatever. So, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan belt di BJJ jauh lebih lama. Dan itu wajar. Anda buka di Google, sekarang bisa Anda cek di Google, average time to become a BJJ black belt. Dan rata-rata jawaban yang didapatkan adalah sekitar 10 tahun. Itu adalah waktu yang, average 10 tahun itu waktu yang rata-rata. Kalau Anda bilang, ada orang yang bahkan cuma dalam tempo 4 tahun mungkin sudah black belt, atau mungkin ada yang 5 tahun black belt. Ya, Anda cek dong jam latihan mereka gimana. Mostly mereka ada full timer, mereka adalah atlet, punya uang lebih mungkin, jadi ya mereka nggak perlu kerja, mereka langsung pokoknya latihan. That's good, cool man. Kalau Anda bisa seperti itu, go. Kalau Anda suka bahasan-bahasan saya tentang Brazilian Jiu-Jitsu, jangan lupa klik subscribe di bawah ini, oke? Bos. Case yang berikutnya adalah yang namanya BJJ yang dinilai adalah skill. Tidak ada gunanya Anda punya satu pengetahuan, tapi pengetahuan Anda tidak bisa diaplikasikan. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan dalam Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ. Misalkan saat ini Anda mempunyai pengetahuan, contohlah Anda bisa mengambil armbar. Oke, cara mengambil armbar poin 1, 2, 3 Anda bisa ambil. Oke, tap. That's good. Itu Anda punya pengetahuannya. Anda melakukan drilling, Anda melakukan latihan, Anda bisa. Tetapi pertanyaannya, bisakah Anda mendapatkan armbar pada saat Anda melakukan sparring? Bisakah Anda mendapatkan armbar pada saat Anda melakukan kompetisi? Atau bisakah Anda mendapatkan armbar di posisi-posisi yang sulit? Nah, itu menjadi pertanyaan. Itu akan sangat berbeda. Pada saat kita drilling, mengambil armbar itu gampang. Karena musuh kita nggak melakukan apa-apa. Musuh kita, oke, take my hands. Ya, ambil aja udah. Oke, tap, selesai. Pulang lagi, ambil tap, dan selesai. Tetapi pada waktu kita melakukan yang namanya sparring,
lawan kita nggak mau ngasih namanya ambar, no way, keep my hand, pegangan baju dan sebagainya. Jadi tidaklah mudah untuk mendapatkan ambar. Anda melakukan pancingan ini A, B, C, D dan sebagainya macam untuk akhirnya bisa ambar. Itu terhadap satu orang. Kalau Anda ketemu orang yang tangannya gede, itu caranya lain lagi. Nanti Anda harus mikir lagi gimana caranya aplikasi, dan that's not easy, man. Itu yang diperlukan di PJJ. Anda cuma tahu caranya means nothing. Anda harus bisa melakukan teknik tadi. Let's say sekarang saya memberi Anda blue belt. Oke, this is a blue belt PJJ. I give you blue belt. Sekarang Anda jadi blue belt. Anda pakai sabuk blue belt, keren. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda punya skill di level blue belt tadi? Kalau Anda nggak punya skill, ini akan jadi bencana. Kenapa? Saat Anda melakukan kelas di BJJ, kelas tidak hanya kelas teknik, tapi kelas itu akan ada sparring, dan that's the trademark of BJJ. Lalu ada yang namanya sparring, dan Anda blue belt, yang namanya white belt. Let's see, white belt ini akan menjadikan Anda sebagai benchmark. Oke, let's say kita ngomongnya gini sekarang. Seorang blue belt diharapkan adalah punya skill di atas yang namanya white belt. Di atas white belt. Kalau dia di bawah white belt, ya nggak jadi blue belt kan, ceritanya kan seperti itu. Jadi white belt itu akan selalu menilai kemampuannya dari skill si blue belt. Pada waktu dia sparring, dia pasti akan do anything untuk resist, untuk dia attack, untuk dia apapun terhadap blue belt. Apa? Ya ini benchmarknya soalnya. Si white belt akan berusaha mengejar skill dari si blue belt. Kenapa? Kalau dalam pemikiran yang logika yang paling masuk akal, kalau skill saya bisa menyamai si blue belt, there's a chance that I become a blue belt. Right? Kalau skill saya di bawah blue belt, saya nggak mungkin kan jadi yang namanya blue belt. Saya masih di white belt aja, tapi kalau saya bisa nyamain minimal, coach saya lihat, oh oke, kamu punya skill waktu sparring dan sebagainya kamu menyamai, oke, that's a good sign. Itu sign untuk kau punya skill, tapi ya nanti masih banyak evaluasi yang lain, tapi itu salah satunya. So, kalau si blue belt ini sekarang nggak punya skill, pada waktu dia sparring sama white belt ini dia diajar terus saja. Pertanyaannya, Anda mau nggak terima belt tanpa skill? Atau Anda menunggu sampai skill Anda sudah mencukupi untuk mendapatkan blue belt, dan coach Anda melihat terus, oke, this is it. Ini blue belt kamu. Kamu sudah dapatkan belt sesuai dengan skill. Ingat, that's the word. Skill itu yang nanti akan diikuti oleh belt. Jangan dibalik. Belt duluan, nanti skill nyusul gerakan. No way, ya. Kalau ditanya apakah belt itu penting, jawaban saya ya dan tidak. Kenapa? Saya sebagai seorang yang sudah belajar BJJ kurang lebih hampir 10 tahun, buat saya belt itu adalah satu pencapaian. Oke, berarti coach saya, guru saya menganggap saya good enough, cukup baik untuk saya bisa menerima belt tadi. Belt itu sebagai benchmark. Anggaplah kalau pertandingan sudah 10 lap atau 15 lap atau 20 lap. Tetapi itu bukan satu jaminan gimana-gimana. No. Sekarang saya purple belt. Ditanya, udah berapa tahun jadi purple belt? 3 tahun. Pertanyaannya, apakah kamu nggak kepingin nih jadi brown belt? Ya kepingin lah. Oh, namanya saya juga latihan. Tetapi apakah saya dalam hati saya ingin cepet-cepet dapat brown belt? No. Kenapa? Gampang. Saya kalau sparring sama brown belt, saya cuman jadi pel-pelan matras kok. Saya main sama senior saya, sama hoki, di matras juga jadi pel-pelan. Ketemu sama senior lagi di Bali, ada Rehan misalkan, jadi yang brown belt juga, saya juga jadi pel-pelan juga di matras. So, apa gunanya saya punya brown belt keren, tapi di matras saya cuma jadi pel-pelannya brown belt yang lain. So, no. Buat saya no. Padahal saya di purple belt, saya latih skill saya sampai good.
sampai saya memang mampu dan saya capable untuk menjadi seorang brown belt yang benar. Ya, itu bahasan saya tentang belt di BJJ. Sekali lagi tolong diingat-ingat yang namanya belt color means nothing. Ya, black belt itu means nothing kalau kamu waktu di sparring kamu dihajar sama blue belt atau purple belt. No way. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like channel saya. Saya akan memberikan bahasan-bahasan lagi yang macam-macam tentang Brazilian Jiu-Jitsu, terutama di Indonesia yang saat ini cukup berkembang luar biasa. See you guys.